Shalom, selamat pagi, damai sejahtera dalam Kristus melimpah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya akan menyampaikan firman yang berjudul berdoa bagi mereka agar mereka berbalik dari cara hidup yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya banyak sekali PR orang percaya ya, untuk kita hidup terus bergumul, bukan karena persoalan diri kita, tapi persoalan akan negeri dan bangsa ini, akan dunia ini, yang Tuhan izinkan terjadi di depan kita, dan itu yang mendorong mengapa kita mesti berdoa. Nah, kita melihat bahwa semakin menjelang waktu kedatangan Tuhan, akhir-akhir ini, yang namanya kehidupan itu definisinya semakin tidak jelas tujuannya. Ya, kita melihat korban yang menyangkut hilangnya nyawa manusia itu sedemikian mudah terjadi untuk alasan-alasan yang sesungguhnya tidak penting kalau sampai merampas kehidupan itu sendiri. Ya, kita melihat perang Ukraina seperti orang nasionalisme, dan lain sebagainya. Apakah itu layak sampai merenggut satu kehidupan yang seharusnya kehidupan itu untuk Tuhan? Atau orang mati sia-sia karena untuk tujuan-tujuan kesenangan yang sifat sangat sementara. Orang mak bola, orang mati karena merayakan Halloween, ya. Sementara Halloween sendiri belakangnya itu kan sesuatu yang apa ya, tidak ada nilainya menurut saya. Dan banyak lagi kenapa orang mati untuk tujuan yang sesungguhnya tidak jelas, bahkan dikatakan tidak bernilai. Itu yang membuat sesungguhnya dunia, kalau kita rasakan itu semakin tidak nyaman kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan. Dunia ini bukan satu tempat di mana keinginan-keinginannya demikian luar biasa terjadi yang mengaburkan tentang tujuan dan makna hidup yang sesungguhnya. Dan itulah alasannya mengapa mereka memerlukan Tuhan. Ya, kebetulan pada hari Minggu kemarin itu di stadion itu jaraknya 100 meter dari rumah saya, itu ada pertunjukan musik lah. Dimulai jam 2, saat itu hujan deras. Saya pikir masa ada orang yang nonton gitu ya. Ternyata saya tanya tetangga kiri, itu yang namanya parkiran itu penuh semuanya, dari Undip penuh, kampung-kampung di gang-gang kecil penuh, sebelah workshop kami itu penuh, dan lain sebagainya. Yang mengherankan, yang datang itu orang dari Karimun Jawa, dari Purwokerto, dari Tegal, Pekalongan, untuk melihat pertunjukan musik yang menurut saya nggak menarik sama sekali. Ya. Saya begitu yakin kalau orang mengasihi Tuhan, dia tidak akan memberikan hidupnya untuk makna yang seperti itu. Saya begitu yakin. Karena apa? Terang Injil itu yang membuat mata kita melihat nilai kehidupan yang sesungguhnya. Hidup ini tidak pantas hanya diisi oleh keinginan-keinginan seperti itu. Nah, mereka memerlukan Tuhan. Dan untuk itu kita berdoa. Kita berdoa bukan sekedar diisi oleh kita ngomong tentang keinginan kita sendiri, kita diberkati, kita membutuhkan ini dan itu. Ya. Kita tidak bisa membedakan keinginan diri dan keinginan Tuhan,
sehingga hari-hari kita hanya diisi oleh permintaan, keinginan, dan lain sebagainya. Tetapi banyak PR yang sesungguhnya Tuhan buka di waktu-waktu ini. Mengapa kita mesti berdoa? Mengapa kita mesti menaruh perhatian, kerinduan kita agar Tuhan melakukan sesuatu. Dan itu alasan mengapa pada pagi hari ini kita terus berdoa. Ya, di Kisah Rasul 14 ayat 15, ya, sekalipun background-nya sedikit berbeda, tapi saya cuplikkan di firman ini, begitu. Ya. Firman ini berkata demikian, kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini. Ya. Sia-sia ini itu karena Paulus waktu itu dianggap melakukan mujizat sehingga orang datang untuk memuji, meninggikan, bahkan berupaya menyembah Paulus. Ya. Tetapi itu mewakili satu cara hidup yang sia-sia, bahwa sesungguhnya kalau seandainya Tuhan itu tidak berwujud patung atau dewa-dewa, tetapi saat ini banyak sekali sesembahan manusia hidup. Ya, hobi, keinginan, nafsu untuk menguasai sesuatu, dan lain sebagainya. Itu adalah ilah-ilah zaman ini. Dan berbalik kepada Allah yang hidup. Keinginan, ambisi, hal-hal yang sementara itu Allah yang mati. Tetapi Injil itu mengarahkan kita menemukan Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jadi artinya perkenalan Injil itu sesungguhnya membuat seseorang mengenal Kristus. Ya. Kemudian menerima menjadikan Kristus sebagai Tuhan. Dan pada akhirnya kehadiran Dia itu yang mengubahkan cara hidup yang sia-sia untuk menemukan panggilan pada kehidupan yang memiliki arti yang sesungguhnya. Mengubahkan manusia dengan kodrat duniawi yang mengarahkan dia untuk mengalami kebinasaan karena cara hidup yang sia-sia, dan mentransformasi seseorang yang mengenal Injil itu hidup di dalam kebenaran yang memiliki makna dan tujuan yang sesungguhnya. Mari saudaraku, banyak PR di depan mata kita belajar untuk melihat hatinya Tuhan, melihat bagaimana Allah menggerakkan gerejanya, yang pada akhirnya penuhlah sukacita kita karena melihat pekerjaan Allah yang sedemikian luar biasa terjadi bagi negeri dan bangsa ini. Mari kita berdoa.